Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Hadil Umami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 211330086 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3C. Nah, jadi di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Jurnal Karakteristik Dewan Komisaris dan Manajemen Laba, Bukti pada Peristiwa Penawaran Saham Perdana. Nama jurnal, Jurnal Siasat Bisnis, volume dan halaman. Untuk volume 22 dan halaman 164 sampai 181 tahun 2018. Peneliti Dodi Setiawan. Review saya sendiri Surya Hadil Umami, tanggal review 17 Januari 2023. Nah, di sini ada latar belakang. Penawaran saham perdana merupakan salah satu peristiwa penting bagi perusahaan. Pada saat perusahaan memutuskan menjual sahamnya ke masyarakat luas, berarti akan terjadi perusahaan yang signifikan pada struktur perusahaan. Pertama, perusahaan bisa memperoleh dana dari masyarakat untuk melakukan ekspansi. Untuk menarik minat investor supaya mau berinvestasi pada perusahaan, maka ada kecenderungan pada manajer untuk melakukan manajemen laba. Adams, Crowe, dan Perry 2019. Pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan pada saat sebelum IPO. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada investor bahwa kinerja perusahaan baik, sehingga investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Permasalahan: pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap manajemen laba saat penawaran saham perdana IPO. Terdapat 5 karakteristik Dewan Komisaris yang diuji, yaitu ukuran Dewan Komisaris, persentase komisaris independen, komisaris wanita, rata-rata umur anggota Dewan Komisaris, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teori agensi dalam menjelaskan kaitan antara karakteristik Dewan Komisaris dan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana. Teori agensi menjelaskan keterkaitan antara agen dan prinsipal. Jensen and McLean 1976. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah membuktikan pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap manajemen laba saat penawaran saham perdana. Secara spesifik, penelitian ini membuktikan dampak ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba saat penawaran saham perdana. Berikutnya, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh komisaris independen untuk mengurangi manajemen laba saat penawaran saham perdana. Tujuan ketiga adalah memberikan bukti pentingnya diversitas gender untuk meminimalkan manajemen laba saat penawaran saham perdana. Tujuan keempat dan kelima adalah membuktikan pentingnya umur dan masa jabatan untuk mengurangi manajemen laba saat penawaran saham perdana. Nah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan Indonesia pada saat peristiwa penawaran saham perdana melakukan manajemen laba. Manajemen melakukan manajemen laba dalam rangka menunjukkan kinerja perusahaan bagus. Kinerja yang bagus menandakan perusahaan memiliki nilai yang tinggi, sehingga investor bersedia untuk berinvestasi pada perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini menguji dampak karakteristik. Hasil pengujian menunjukkan komisaris independen, komisaris wanita, dan masa jabatan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba saat penawaran saham perdana. Faktor yang berperan penting untuk meminimalkan manajemen laba adalah usia anggota Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang berumur tua mampu menggunakan pengalamannya untuk mengurangi manajemen laba saat penawaran saham perdana. Penelitian ini fokus pada 5 aspek Dewan Komisaris, yaitu ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, keberadaan komisaris wanita, umur Dewan Komisaris, dan masa jabatan Dewan Komisaris. Nah, jadi objek penelitian adalah Dewan Komisaris.
Kelebihan jurnal ini banyaknya peneliti dari setiap tahunnya dan adanya tabel statistik sehingga menjadikan jurnal atau informasi ilmiah sangat valid terpercaya. Adapun kekurangan jurnal, kurangnya dokumen pendukung seperti foto dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.